Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Solih-Solihah. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga anak-anak Bu Guru selalu dalam keadaan sehat dan tetap ceria. Nah, bertemu lagi bersama Bu Dwi dalam pembelajaran tematik. Baiklah, pastikan sebelum mulai pembelajaran, Ananda semua sudah melaksanakan sholat duha, sarapan pagi, serta tidak lupa mandi ya nak. Jika kalian sudah melaksanakannya semua, mari kita bersiap-siap untuk berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tematik IPS yang terdapat dalam buku Tema G. Berdasarkan kompetensi dasar 3.3, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial, budaya, serta pendidikan. Setelah pembelajaran hari ini selesai, diharapkan anak-anak semua dapat mengidentifikasi apa saja peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN, baik di bidang sosial, budaya, maupun pendidikan. Nah anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa berdasarkan isi deklarasi Bangkok, ASEAN memiliki beberapa tujuan, diantaranya mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kerjasama di beberapa bidang. Contoh kerjasama di bidang sosial yang dilakukan dalam kawasan Asia Tenggara diantaranya yang pertama, penanggulangan bencana alam yang bertujuan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara siap dan tanggap darurat dalam menghadapi bencana. Yang kedua yaitu pengendalian penyebarluasan penyalahgunaan narkoba, lalu adanya kerjasama ketenagakerjaan. Yang keempat, pembangunan desa serta penanggulangan kemiskinan. Dan yang kelima yaitu pembangunan dan kesejahteraan sosial. Perlu anak-anak ketahui, berdasarkan kerjasama di bidang sosial tadi, Indonesia memiliki beberapa peran dalam pelaksanaan kerjasama di bidang sosial. Di antaranya yaitu yang pertama, Jakarta ditempatkan sebagai pusat bantuan kemanusiaan ASEAN. Lalu yang kedua, melakukan aktivitas pengiriman sumbangan untuk korban bencana alam. Lalu yang ketiga, berperan aktif dalam upaya penanggulangan pemberantasan peredaran narkoba, serta ikut melaksanakan upaya pencapaian kesejahteraan dan pembangunan negara-negara dalam kawasan ASEAN. Selanjutnya yaitu kerjasama ASEAN di bidang budaya. Kerjasama di sektor kebudayaan dilakukan melalui yang pertama, pembekalan di bidang seni dan budaya, lalu pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN, lalu adanya kegiatan ASEAN Culture Week dan ASEAN Quiz. Berdasarkan kerjasama di bidang budaya, ada yang tahu apa saja peran Indonesia dalam kerjasama di bidang budaya tersebut? Ya, tepat sekali. Yang pertama, Indonesia melakukan pertukaran budaya antar negara dengan mengundang pelajar atau warga negara lain untuk mempelajari budaya Indonesia. Lalu yang kedua, mengadakan pameran budaya Indonesia serta mengadakan festival untuk menarik para wisatawan. Sampai sini apakah anak-anak sudah paham? Baiklah, selanjutnya yaitu
kita akan membahas tentang kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama di bidang pendidikan antar negara Asia Tenggara dimulai dengan pembentukan Organisasi Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara, yaitu pada tanggal 30 November 1965. Contoh kerjasama di bidang pendidikan antara lain pembentukan jaringan perguruan tinggi se-ASEAN, di mana peran jaringan ini adalah memberikan informasi mengenai perguruan tinggi terbaik yang dapat dipilih oleh para calon mahasiswa di Asia Tenggara. Jaringan ini berfungsi untuk membantu proses pertukaran pelajar antar negara di ASEAN. Contoh kerjasama di bidang pendidikan selanjutnya yaitu menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah serta perlengkapan sekolah yang memadai. Lalu yang ketiga, melakukan pertukaran antar pelajar negara-negara yang berada di kawasan ASEAN. Berdasarkan kerjasama tersebut, Indonesia memiliki peran penting dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan. Di antaranya, Indonesia menetapkan kurikulum pendidikan yang berorientasi pada perdamaian dunia, kemudian melakukan pertukaran pelajar, dan membentuk kelompok peneliti dengan negara-negara lainnya. Nah anak-anak, sampai sini apakah kalian sudah paham mengenai beberapa kerjasama di bidang sosial, budaya, serta pendidikan? Berdasarkan ulasan materi yang telah kita bahas tadi, dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Di antaranya, kerjasama ASEAN di bidang sosial diantaranya penanggulangan bencana alam, pengendalian penyalahgunaan narkoba, kerjasama ketenagakerjaan, serta pembangunan desa dan pembangunan kesejahteraan sosial. Lalu, kerjasama ASEAN di bidang budaya diantaranya pembekalan di bidang seni dan budaya, pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN, adanya kegiatan Culture Week, serta ASEAN Quiz. Selanjutnya yaitu contoh kerjasama ASEAN di bidang pendidikan diantaranya dengan adanya kegiatan pembentukan jaringan-jaringan perguruan tinggi se-ASEAN. Lalu yang kedua yaitu menyediakan sarana pendidikan serta melakukan pertukaran antar pelajar negara-negara ASEAN. Baiklah anak-anak Bu Guru, untuk tugas hari ini akan Ibu kirim pada pukul 10.30. Mohon dikerjakan dengan cermat dan teliti ya nak. Baiklah anak-anak, demikianlah tadi video pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menonton dan menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa sholat ya nak.